Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sangha Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Lause dan kawan-kawan semuanya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jocelyn Stella dengan NIM 230405021 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia. Kemudian untuk rekan saya, perkenalkan, nama saya Clarissa Halim dengan NIM 231401020 dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Stambuk 2023. pada kesempatan kali ini, saya dan Clarissa akan memaparkan hasil diskusi kami terkait tugas ujian akhir semester, di mana topik yang kami dapat kali ini adalah topik moralitas. Judul yang kami angkat untuk topik kali ini adalah Praktik Moralitas, Kebaikan dalam Tindakan Menurut Agama Buddha, dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Buddha adalah Lause Mengli Amran SAG MPD dan Ko Julian Anggara sebagai mentor topik moralitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang moralitas, tentunya hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari moralitas itu sendiri. Nah, secara umum moralitas ini dapat didefinisikan sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sehingga moralitas suatu perbuatan dapat kita artikan sebagai segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Mengapa moralitas itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari hasil diskusi kami mendapatkan beberapa poin. Yang pertama itu memberikan landasan bagi tindakan seseorang, di mana moralitas memberikan panduan bagi seseorang untuk menentukan apa yang benar atau salah, baik atau buruk dalam tindakan mereka, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemudian poin selanjutnya menjaga keharmonisan sosial, di mana moralitas membantu memelihara keharmonisan dalam masyarakat dengan mengajarkan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan kejujuran. Kemudian poin ketiga menjadi pedoman dalam membuat keputusan, di mana moralitas membantu seseorang dalam membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari tindakan yang akan diambil. Kemudian yang keempat, mendorong perkembangan pribadi, di mana moralitas dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kepribadian yang baik dan terpuji, seperti rasa tanggung jawab, empati, dan keberanian. Kemudian yang kelima, menjadi dasar bagi hukum dan peraturan. Jadi mana moralitas ini seringkali dijadikan dasar dalam pembuatan hukum dan peraturan dalam masyarakat, sehingga dapat membantu menjaga keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Nah, secara keseluruhan, moralitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu atau masyarakat, karena moralitas memberikan arahan dan menjadi acuan bagi tindakan yang akan dilakukan, serta membantu individu atau masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Moralitas dan etika menjadi sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh semua orang dalam kehidupannya, termasuk saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Watak setiap orang dibentuk oleh tingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi bisa dikatakan moralitas dan etika menjadi penentu derajat manusia yang membedakan watak manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi moralitas dan etika ini adalah kunci terwujudnya hidup damai dan bahagia di masyarakat, di mana tanpa adanya moralitas dan etika, kedamaian dan kebahagiaan hidup di masyarakat hanya menjadi angan-angan semata dan akan sulit untuk terwujud. Setelah kita mengetahui pengertian moralitas secara umum, dan tentunya kita juga harus tahu pengertian moralitas menurut agama Buddha. Jadi secara singkat, moralitas dalam agama Buddha itu lebih dikenal dengan sila. Jadi sila ini adalah suatu ajaran moral yang mengajarkan umat Buddha agar bertanggung jawab penuh pada setiap perilakunya, baik itu perilaku melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani atau perbuatan. Nah, jadi sila ini dia lebih ke pedoman, merupakan ajaran pedoman, bukan merupakan perintah larangan. Nah, di sini kami juga memaparkan studi kasus, di mana di sini ada contoh kasus penyimpangan moralitas yang terjadi di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kasus ini kami kutip dari Kompas TV, di mana terjadi pembunuhan terhadap ibu kandung dan penyerangan terhadap ayah kandung, di mana pelaku bernama Rifki Aziz Ramadan yang berusia 22 tahun mengaku sering dimarahin sejak SD hingga membenci orang tuanya, sehingga ini menjadi motifnya dalam melakukan pembunuhan atau pelanggaran terhadap Pancasila Buddhis, sila pertama yaitu tidak membunuh. Apalagi pada kasus kali ini dia melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, di mana seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa membunuh orang tua
termasuk ayah atau ibu, itu merupakan salah satu perbuatan buruk berat atau akusala garuka karma yang dapat menyebabkan seseorang terlahir di neraka aviji. Inilah mengapa moralitas atau sila itu sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Clarissa. Selanjutnya ada pelaksanaan sila menurut ajaran agama Buddha yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada Pancasila Buddhis, yang kedua ada Arya Atangika Magga atau Jalan Mulia berunsur 8, dan yang ketiga ada Dasar Raja Dharma. Pancasila sebagai sila yang pertama, bagi umat Buddha, khususnya perumah tangga, dasar pelaksanaan moralitas yang diwajibkan untuk dilatih adalah 5 pelatihan sila atau Pancasila. Pancasila ini terdiri dari 5 sila, yaitu menghindari pembunuhan atau panatipata, menghindari pencurian atau adinadana, menghindari perbuatan asusila atau kamesumicacara, menghindari kebohongan atau musawada, menghindari minum-minuman keras atau surameraya maja pamadatana. Pancasila sebagai dasar moralitas umat Buddha menjadi landasan hidup umat Buddha agar memiliki moral yang baik. Pancasila sendiri bertujuan untuk melatih kesadaran dan kewaspadaan kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian diri. Guru Agung Buddha juga menyebutkan 5 manfaat pelaksanaan Pancasila, yaitu yang pertama mendapatkan kekayaan yang berlimpah, yang kedua reputasi baiknya tersebar luas, yang ketiga penuh percaya diri, yang keempat meninggal dengan tenang, dan yang kelima setelah meninggal dunia terlahir kembali di alam surga. Sila yang kedua adalah Arya Atangika Magga atau jalan mulia berunsur 8. Dalam kitab Magga dijelaskan bahwa jalan mulia berunsur 8 adalah sistem jalan penerangan yang saling berkaitan dan berkesinambungan secara bertahap. Arya Atangika Magga merupakan ajaran utama Buddhisme yang menjelaskan praktik menuju lenyapnya penderitaan atau duka dan mencapai nibbana. Jalan mulia berunsur 8 dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kebijaksanaan, terdiri dari pandangan atau pengertian benar dan perniatan benar. Yang kedua adalah kemoralan, terdiri dari perkataan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Lalu yang terakhir ada konsentrasi, terdiri dari pengupayaan atau pengusahaan benar, perhatian benar, dan keheningan atau konsentrasi benar. Sila yang ketiga adalah dasar Raja Dharma. Dalam kitab Jataka, Sang Buddha memberikan 10 persyaratan seorang pemimpin yang baik, yaitu yang pertama adalah dana atau bermurah hati. Seorang pemimpin tidak boleh terlalu terikat dengan kekayaannya. Dia memberikan pertolongan baik berupa materi maupun non-materi. Yang kedua adalah sila atau bermoral. Pemimpin harus memiliki sikap yang baik dengan pikiran, ucapan, perbuatan, dan hidup berperilaku sesuai dengan aturan moralitas. Yang ketiga ada paricaga atau berkorban. Seorang pemimpin harus rela mengorbankan kesenangan demi kepentingan orang banyak. Yang keempat ada ajawa atau tulus hati dan bersih. Pemimpin harus memiliki kejujuran, ketulusan sikap, maupun pikiran dan kebersihan tujuan serta cita-cita dalam kepemimpinannya. Yang kelima ada madawa atau ramah tamah dan sopan santun. Pemimpin harus memiliki sikap ramah tamah, simpatik, dan sopan santun melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang keenam adalah tapa atau sederhana. Pemimpin harus membiasakan diri dalam hidup kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. Yang ketujuh ada akoda atau tidak berniat jahat, bermusuhan, dan membenci. Pemimpin memiliki sifat pemaaf dan bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan, dan kebencian. Yang kedelapan ada avihimsa atau tanpa kekerasan. Pemimpin tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap kekeluargaan, menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran hidup. Yang kesembilan ada kanti, sabar dan rendah hati. Pemimpin yang baik memiliki kesabaran pada saat mengalami halangan dan kesulitan, sehingga menimbulkan pengertian dan kebijaksanaan pada saat menentukan keputusan. Yang terakhir ada awirodana, yaitu tidak menimbulkan atau mencari pertentangan. Pemimpin yang baik tidak menentang dan menghalangi kehendak mereka yang dipimpinnya untuk memperoleh kemajuan sesuai dengan tujuan dan cita-cita. Setelah membahas mengenai 3 pelaksanaan sila dalam ajaran agama Buddha, selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan sila dalam kehidupan sarjana.
Seni kepemimpinan Buddhis terletak pada kemampuan memimpin diri sendiri terlebih dahulu, menciptakan lingkungan harmonis, dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Sebagai seorang sarjana, penerapan nilai-nilai Buddhis dalam kepemimpinan mencakup kemampuan mengendalikan diri, hidup dengan moralitas tinggi, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama, tulus hati dalam bertindak, menjaga sikap ramah tamah dan sopan santun, hidup sederhana, tidak berniat jahat, tanpa kekerasan, sabar dan rendah hati, serta tidak menciptakan pertentangan. Selain kepemimpinan, seorang sarjana tentu akan bekerja. Sila yang berkaitan dengan pekerjaan seorang sarjana kelak adalah sama ajiwa, atau bermata pencaharian benar dari jalan mulia berunsur 8. Pandangan Buddha terhadap pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan tidak sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian penting dari perjalanan spiritual. Salah satu konsep utama dalam ajaran Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia, menempatkan mata pencaharian yang benar sebagai langkah penting menuju pembebasan dari penderitaan kehidupan. Idealisme bekerja menurut Dharma adalah bekerja tanpa cela atau anakula. Biku Kantipalo dan Dr. Sony tahun 2010 dalam penjelasan Mahamanggala Sutta mengartikan anakula sebagai sebuah pekerjaan, kesibukan, dan mata pencaharian yang tidak membawa konflik atau pertentangan. Dapat dijalani dengan damai, tenang, tanpa menyebabkan kebingungan mental. Tidak menimbulkan konflik dalam hal ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain, sehingga dikategorikan sebagai sebuah berkah atau manggala. Anakula juga dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang bersih, bebas dari pelanggaran sila. Nah, bisnis yang dilarang menurut Dharma adalah memperdagangkan senjata, memperdagangkan manusia, binatang untuk disembeli, minuman keras, dan racun. Baik, itu dia tentang penerapan ketiga sila tersebut dalam kehidupan sarjana. Berikutnya ada kutipan dari Nagawaga Syair 333. Moral atau sila akan memberikan kebahagiaan sampai usia tua. Keyakinan yang telah ditanam kuat akan memberikan kebahagiaan. Kebijaksanaan yang telah diperoleh akan memberikan kebahagiaan. Tidak berbuat jahat akan memberikan kebahagiaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sebelumnya. Namo Buddhaya.